Sekarang kita ngebahas tentang standar akuntansi sektor publik. Ini udah ada di e-learning. Nah, sebelumnya deh saya mau tanya dulu. Kira-kira kalian ada yang sudah punya bayangan nggak apa sih standar akuntansi yang dipakai dalam akuntansi sektor publik? Nah, ini jadi agendanya. Itu ada 3 ya, lingkup standar akuntansi sektor publik, terus nanti juga ada ngebahas tentang hubungan antar standarnya, sama ada standar akuntansi keuangan sektor publiknya. Nah, di lingkupnya ini jadi definisinya standar. Oke. Saya mau tanya dulu deh, yang namanya standar akuntansi itu apa sih menurut kalian? Atau kenapa perlu adanya standar akuntansi? Ya, jadi ya panduan dan sebagainya lah ya, yang disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang memang sudah berkompetensi dan berwenang di bidangnya. Kalau di akuntansi sektor publik ya berarti yang sudah kompeten di bidang ASP. Nah, kalau standar ini umumnya dia ada yang namanya pernyataan standar sama interpretasinya. Kalau di SAK itu yang sektor private itu yang biasa dipakai di sektor private itu ada PSAK, ada namanya interpretasi dari SAK atau ISAK-nya. Nah, kalau di SAP juga sama di pemerintah. Jadi ada SAP, ada juga interpretasi dari SAP, dan satu lagi kalau di pemerintah tuh ada yang namanya buletin teknis atau bultek. Nah, itu juga merupakan tapi buletin teknis itu jadi lebih didetailkan lagi. Jadi misalnya ada satu akunnya belanja bantuan sosial gitu ya. Nanti dia akan membuat yang namanya buletin teknis, itu isinya adalah diatur secara detail bagaimana ketentuan memberikan bansosnya, terus bagaimana mencatatnya, bagaimana koreksinya, bagaimana pokoknya yang langkahnya yang lebih teknis itu diaturnya di bultek. Nah, untuk tujuan atau lingkupnya, ya intinya adalah dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik, ya. Terus juga dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan, serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus akuntansi sektor publik. Gitu. Nah, ini kalau di internasional itu ada standar akuntansi sektor publik internasional, yaitu International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Itu yang buat adalah International Federation of Accountants atau IFAC. Nah, kalau SAP kita itu banyak mengacunya nih ke sini, ke IPSAS ini. Gitu. Terus di Indonesia juga kalau untuk sektor publik itu disusun oleh IAI maupun oleh pemerintah sendiri. Nah, ini ya, jadi ada 2 kelompok besar dari organisasi sektor publik kan, yaitu organisasi sektor publik pemerintah sama yang non pemerintah. Yang non pemerintah waktu di pertemuan 1 juga udah kita bahas ya, di yang kalau non pemerintah itu dibagi 2 lagi, yaitu yang didirikan oleh masyarakat sama yang didirikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, jadi IPSAS ini itu banyak sekali diadopsi di SAP. Jadi SAP itu adalah seperti halnya kalau SAK itu kita mengadopsi IFRS, ini sama. Jadi SAP ini juga mengadopsi IPSAS. Bahkan kalau di beberapa negara itu ada yang memang tidak membuat standar akuntansinya sendiri khususnya untuk pemerintahannya. Jadi mereka sudah langsung memakai IPSAS-nya untuk jadi standar akuntansi mereka. Kalau kita kan mengadopsi istilahnya. Nah, terus ini kalau hubungannya, jadi
ini harusnya siklusnya ini kan diulang-ulang terus ya, dari mulai pertemuan 1 sampai 7, dari mulai perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, terus pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban publik, terus nanti siklusnya balik lagi ke perencanaan publik. Dan di sini juga ada standar-standar yang mengatur di siklus ini. Contohnya kayak misalnya perencanaan publik itu ada standar nomenklatur. Jadi di sini istilahnya tuh kayak dibentuk BAS-nya, Bagan Akun Standar, atau kalau yang kalian tahu mungkin chart of account gitu ya. Di situ terus ada lagi untuk yang akuntansi biaya untuk di bagian penganggaran ya. Terus kalau untuk audit, untuk pelaporan keuangan ini ada SHP sama SHK. Kalau yang organisasi sektor publik non pemerintah ini kan pakainya SHK atau SHK etap, tergantung dia nanti masuk kemana gitu. Nah, kemudian kalau di audit ini ada SPAP sama SPKN. SPKN itu standar pemeriksaan keuangan negara, yang juga secara konsep itu mirip sama yang SPAP. SPAP itu untuk biasanya dipakainya pada sektor private ya. Ini kalau di negara SPKN, kalau di sektor publik non pemerintah bisa mengacu pada SPAP. Oke, selanjutnya ini ada kenapa sih awal mulanya gitu ya, kenapa standar akuntansi itu diperlukan atau dibutuhkan. Nah, karena dulu itu sebelum zamannya reformasi keuangan negara yang 3 undang-undang itu, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sama Undang-Undang PPJTKN itu jadi di kasusnya adalah terutama di pemerintahan Indonesia ya, jadi informasi khususnya keuangan itu yang tersedia itu jadi kurang bisa diandalkan gitu ya. Dan dulunya tuh juga belum diaudit gitu. Dan hanya dapat dipakai sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk periode setelah periode pelaporan tersebut. Jadi ya kalau udah jadi baru bisa direview gitu. Tidak bisa mengkontrol dari mulai siklus perencanaan sampai penganggaran gitu ya. Terus juga banyak berfokusnya itu hanya pada kas dan aliran kas. Makanya dulu kan pakainya cash basis ya. Gitu. Terus jadinya karena ada situasi seperti ini, makanya diterapkanlah standar akuntansi sektor publik untuk agar supaya manajemen keuangannya jadi lebih baik. Terus sehingga kan bisa menghasilkan informasi yang lebih baik. Dan contohnya juga peramalan serta penganggaran jadi bisa lebih terpercaya. Nah, ini kalau teknik yang pertama ya dievaluasi dulu masalahnya di tahap awal. Kira-kira ada masalah apa, terus apakah baik di dalam pencatatan maupun di pelaporannya, bagaimana prosedur akuntansi di salah satu akun tertentu, di misalnya menyangkut jasa pelayanan tertentu gitu. Jadi dievaluasi masalahnya kira-kira apa di situ. Terus kemudian mengadakan riset dan analisis gitu ya. Riset dan analisis tuh jadi dari masalahnya itu nanti dibentuk suatu biasanya ada suatu anggota tim gitu ya untuk yang melakukan riset dan analisis ini. Kalau di SAK itu teman saya adalah juga merupakan salah satu anggota dari tim implementasi SHK. Nah, itu kerjaannya beliau adalah yaitu mengadakan riset dan analisis terhadap standar yang akan digodok atau dibuat. Terus kemudian yang ketiga adalah menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi terhadap pihak yang berkepentingan. Jadi setelah dilakukan riset
risetnya juga harus berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu ya, contohnya kayak misalnya kalau ada standar akuntansi, misalnya ada masalah di akuntansi pemerintahan daerah, ya berarti nanti yang diundang untuk diskusi juga merupakan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan daerah gitu misalnya. Terus kemudian mengadakan dengar pendapat umum. Ya, jadi selain sama pihak-pihak yang berkepentingan juga diberikan kesempatan untuk menyalurkan pendapatnya tentang ini masalah pembentukan standar baru gitu. Terus kemudian menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Kemudian setelah itu kalau sudah ada tanggapannya, maka diterbitkanlah draft awal dari standar. Biasanya namanya adalah exposure draft. Ya, jadi dari draft awal nanti juga dianalisis dan dipertimbangkan tanggapan tertulis terhadap exposure draftnya. Jadi udah jadi draft, terus nanti disosialisasikan lagi dan diminta tanggapan oleh pihak-pihak lain juga terhadap si exposure draft ini. Setelah sudah ditanggapi, kemudian diputuskan apakah pernyataan ini akan diterbitkan atau enggak. Nah, kemudian ya udah, kalau misalnya sudah diputuskan iya, maka pernyataan tersebut akan diterbitkan. Nah, kalau nomenklatur ini adalah tadi ya yang bagian dari mulai perencanaan, ya berarti ini standar nomenklatur tuh maksudnya daftar perkiraan buku besar ya. Gampangnya itu chart of account kalau kalian mungkin sering dengarnya itu chart of account gitu ya. Atau kalau di pemerintahan tuh namanya bagan akun standar atau BAS. Nah, tujuannya apa penyusunan nomenklatur? Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi data akuntansi secara unik, terus meringkas data, mengklasifikasi rekening atau transaksi dan menyampaikan makna tertentu. Jadi misalnya kayak Pemda itu punya daftar wajib pajak itu kan banyak. Nah itu misalnya wajib pajak A itu ada nomor kodenya. Jadi memang harus diberikan kode itu biar nanti kalau misalnya ada SKP yang terbit, surat ketetapan pajak yang terbit, terus ada kode tertentu, oh itu bisa dilihat, oh ini adalah SKP dari wajib pajak A, gitu misalnya kayak gitu. Terus kalau meringkas data itu ya maksudnya, ya misalnya kita ada pembelian misal contohnya adalah pembelian ATK kan. Kalau misalnya tidak ada misalnya pembelian ATK, nanti yang pertama adalah pembelian pensil, ditulis beban pembelian pensil, nanti yang berikutnya lagi beli buku, beban pembelian buku. Jadi itu kan terlalu banyak, padahal bisa dikelompokkan di satu akun yang sama. Jadi anggaplah beban ATK gitu. Jadi itu namanya untuk meringkas data juga. Jadi nggak kebanyakan informasi jadinya dan nggak kebanyakan akun yang ditampilkan gitu. Terus kemudian dan sama ya itu juga mengklasifikasikan rekening. Misalnya kayak Pemda, setiap SKPD di dalam Pemda itu kan ada satuan kerja perangkat daerah, dan setiap SKPD itu juga ada kodenya. Jadi kalau misalnya dapat SP2D atau dokumen apapun terus ada kode tertentu, misalnya kode 1.2.3, oh ini adalah SKPD misalnya Dinas Kesehatan. Jadi ini udah langsung bisa teridentifikasi transaksi tersebut dari Dinas Kesehatan. Ya begitulah pokoknya. Oke, lanjut. Ini terus kemudian kita masuk ke standar akuntansi keuangannya ya. Nah, ini secara umum nih, kalau di standar akuntansi di Indonesia, itu yang kalian sering dengar pasti adalah SAK, standar akuntansi keuangan. Terus ada SAK etap, itu yang untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.
Terus kemudian, ya ini juga mau ganti nama kan sebentar lagi katanya Bu Dwi Martani waktu itu ya. Terus ada standar akuntansi yang lebih kecilnya lagi yaitu EMKM yang mikro kecil dan menengah. Nah kemudian ada juga standar akuntansi syariah, dan yang ini yang dipakai untuk sektor publik adalah standar akuntansi organisasi nirlaba kalau dulu namanya PSAK 45. Tapi setelah ada PPSAK 13 itu PSAK 45 dicabut terus digantikan oleh ISAK 35. Gitu ya. Jadi di sini dia intinya adalah sebenarnya bedanya sama yang berorientasi laba itu, jadi dia itu tidak ada ekuitas istilahnya, tapi adanya istilahnya adalah net asset gitu. Terus kalau di ISAK 35 ini pokoknya adalah standar yang mengatur tentang pelaporan keuangan di organisasi non laba. Dan ini juga karena hanya mengatur penyajian atau pelaporan keuangannya, maka harus diterapkan bersama PSAK atau SAK etap, tergantung dari si entitas atau organisasi non labanya itu masuknya kemana. Tuh ya. Nah kalau di pemerintahan itu ada SAP. SAP itu dasarnya adalah PP Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Itu tadi udah dijelasin juga ya sebelumnya. Nah, ini juga sama aja kayak tadi. Ini juga sama. Ini hanya rangkuman-rangkumannya aja. Oke, langsung aja kita masuk ke SAP ya. Oke, jadi SAP ini adalah standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sama BLU. Pemerintah pusat itu terdiri dari kementerian dan lembaga. Kalau pemerintah daerah itu ya berarti dari mulai provinsi, kota, kabupaten, bahkan desa. Sekarang pun ada laporan keuangan yang harus dibuat ya oleh pemerintah desa. Terus ada Badan Layanan Umum. Nah, standar ini dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional. Tadi ya mengacunya pada IPSAS. Gitu. Kalau yang entitas sektor publik non pemerintahan pakainya tadi ISAK 35. Nah, dasar hukumnya adalah ini dari mulai UU 17 tahun 2003 dan UU 1 2004. Awalnya ya kita dari mulai cash basis, kemudian berganti jadi CTA atau cash towards accrual. Terus kemudian berubah, sekarang sudah menerapkan yang namanya accrual basis. Jadi kalau cash basis ya intinya adalah transaksi itu tidak dicatat kalau kasnya belum benar-benar keluar atau benar-benar masuk gitu. Tapi kalau accrual basis itu dicatat sesuai dengan transaksi terjadinya gitu. Jadi makanya konsep accrual, contoh accrual basis yang paling gampang ya hutang sama piutang gitu kan. Jadi kan misalnya kayak kita beli barang ke supplier, suppliernya sudah mengirimkan barangnya ke kita, tapi kita belum bayar ke dia, kan walaupun kita belum mengeluarkan kas dan mentransfernya ke supplier, tapi karena di situ ada pertukaran, jadi ada barang yang sudah kita terima, itu kan berarti sudah muncul hak dan kewajiban. Jadi sudah muncul kewajiban kita dan sudah muncul haknya supplier atas si barang ini. Makanya bisa dicatat. Nah, itu namanya accrual. Jadi dicatatnya adalah kita berarti punya utang gitu ya atas pembelian barang. Itu. Oke, lanjut. Ya, ini jadi kalau SAP ya tentunya disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. KSAP ini juga bagian dari AI dan berlaku untuk pemerintah pusat daerah. Nah, ini struktur standarnya. Jadi sebenarnya ini overall sama persis, enggak persis sih, maksudnya sama lah konsepnya sama akuntansi keuangan PSAK gitu ya.
SAP sama SAK itu sama. Jadi mulai dari rangka konseptual, kemudian ada SAP, pernyataannya ini adalah bagian dari standar akuntansi pemerintahan. Nah, juga di sini disertai dengan publikasi lain, yaitu misalnya adalah tadi yang saya sudah bahas sebelumnya di slide sebelumnya ya, ada interpretasi SAP. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir dari penggunaan pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kemudian ada lagi tadi tambahannya kalau di pemerintah itu yang unik adalah ada yang namanya buletin teknis. Jadi buletin teknis itu arahan atau pedoman untuk menerapkan SAP dan ISAP-nya. Jadi lebih detail lagi secara teknis bagaimana penerapannya. Nah, ini tadi konsep accrual sudah dijawab ya. Kalau ini hanya namanya struktur listnya aja, list PSAP. Saya udah taruh SAP yang baru, paling baru itu 2019 di e-learning. Itu nanti mungkin kalian sesuaikan saja dengan yang di sini karena mungkin ada tambahannya atau ada update-nya. Ini adalah interpretasinya dan ini ada bultek ya. Jadi untuk akun-akun tertentu nih kayak akun piutang, akun penyusutan, bansos, terus dan sebagainya. Nah, oke, jadi di PP 71 tahun 2010 tadinya kan pakai tadi ya cash toward accrual, ini dari PP 2005 terus diganti jadi basis accrual. Ini di accrual basis ini diatur oleh PP 71 tahun 2010 atau SAP gitu. Ini kalau dulu dibilangnya sih berlaku paling lambat tahun 2015. Oke, laporan keuangannya sekarang ada 7 ya, diingat-ingat kalau di pemerintahan itu ada 7, yaitu ada laporan operasional. Laporan operasional itu gampangnya adalah seperti laporan laba ruginya sektor private. Jadi dia ada itemnya adalah pendapatan dan beban gitu ya. Bedanya dia nggak ada net income kan, dia kan tujuannya bukan mencari laba. Tapi itu adalah nanti bottom line-nya surplus atau defisit gitu. Terus kemudian ada neraca atau laporan posisi keuangan, sama ya kayak yang di sektor private atau yang kalian udah pernah pelajari. Terus ada juga laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran. Nah, ini adalah karakteristik unik dari pemerintah dibandingin sama sektor private gitu ya. Jadi ada yang namanya LRA. LRA itu masih cash basis. Artinya dia itu jurnal-jurnal anggaran adalah jurnal yang dipakai untuk membuat laporan realisasi anggaran. Jadi jurnal-jurnal anggaran itu hanya akan dibuat kalau transaksi kasnya itu udah benar-benar keluar atau masuk gitu. Jadi bedanya sama operasional adalah operasional ini pakai accrual basis ya, artinya dia mencatat misalnya kalau ada piutang dan hutang ini dicatat di laporan keuangan gitu pendapatannya. Kan kalau misalnya kayak tadi nih kita misalnya pendapatan si Pemdanya ada servis, melakukan servis tapi belum dibayar sama rekanannya. Nah itu kan kalau accrual basis kan sudah dicatat nih piutang pada pendapatan. Nah itu dicatatnya di laporan operasional tapi bukan di laporan realisasi anggaran. Jadi kalau kasnya sudah dibayarkan dari si rekanannya ke kita, baru itu transaksi pendapatannya dicatat di LRA ini gitu. Nah, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih.
itu juga karakteristiknya di pemerintahan. Nah, ini kalau laporan desa ini desa itu pemerintahnya cukup menyajikan 3 laporan aja minimal. Kalau lebih ya diperbolehkan. Jadi ada laporan LRA-nya desa, ada neraca desa, dan ada catatan atas laporan keuangan desa. Nah, oke nih kalau perbandingannya ya, kalau basis kas itu ada LRA, terus nanti ada sisa lebih penggunaan anggaran atau SIKPA namanya ya. Terus kemudian ada laporan perubahan SAL. Kalau basis accrual itu dia ada laporan operasional, dia ada surplus defisit LO, ada laporan perubahan ekuitas, nanti akan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam nilai ekuitasnya itu akan menjadi dasar dimasukkan ke dalam neraca dari laporan perubahan ekuitas ini. Oke. Ya ini sebenarnya detail-detail dari isi laporan perubahan SAL. Nanti kalau mau contohnya sebenarnya bisa lihat di SAP-nya langsung. Atau di sini juga ada ya. Ini hanya contoh-contohnya aja, kalian bisa lihat sendiri di PPT-nya ya. Ini juga laporan operasional. Detail-detailnya itu menyajikan apa aja gitu ya. Ada juga di sini. Oke, ini masih laporan operasional. Nah, ini contohnya. Yang ini laporan perubahan ekuitas, jadi pos-posnya apa aja juga bisa dilihat. Ini contohnya. Jadi kalau perubahan ekuitas, jelas perhitungannya adalah dari ekuitas awal, ditambah surplus atau defisit dari yang laporan operasional. Terus kalau misalnya ada dampak kumulatif kayak koreksi nilai persediaan, terus revaluasi dan sebagainya, itu juga jadi salah satu faktor penyesuaian di sini, dan nanti baru kita bisa mendapatkan angka ekuitas akhirnya. Nah, ini transaksi kas itu pelaksanaan anggaran tadi ya. Jadi ini LRA-nya nih istilahnya kalau yang di atas, sama yang transaksi akrualnya itu pendapatan sama beban, ini LO-nya. Nah, oke, ini dia. Jadi ada LRA, terus ada pendapatan LO sekaligus pendapatan LRA, sama ada LO-nya. Jadi LO-nya itu bagian piutang pendapatan tadi, karena belum dibayar, jadi dia nggak masuk ke LRA dulu, masuknya ke LO. Kalau misalnya ada pendapatan diterima di muka, nah ini masuknya ke LRA karena kan kasnya udah dapat. Gitu. Sama konsepnya seperti itu. Nah ini juga, jadi ini adalah alurnya aja sih dari laporan keuangan Pemda. Jadi dari tadi kan SAP itu PP 71 nomor 2010, terus juga berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Ini ada kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah ini ada akun-akunnya nih, jadi ada pendapatan, ini yang LRA ya, ada belanja, transfer, pembiayaan, nanti ini akan dirangkum di dalam satu laporan yang namanya LRA. Gitu. Nah ini nanti hasilnya akan dijadikan dasar ke laporan perubahan SAL. Ya, kemudian untuk pendapatan LO, terus ada beban, ini nanti akan dirangkum dan dibentuk yang namanya laporan operasional. Nah, laporan operasional ini nanti surplus atau defisitnya akan ditutup ke ekuitas yang akan maksudnya yang tadi surplus dan defisit LO ini akan jadi salah satu unsur yang dimasukkan ke dalam perhitungan LPE tadi kan, laporan perubahan ekuitas. Terus kemudian dari ini juga nanti akan ditutup ke ekuitas dan dimasukkan angkanya ke dalam neraca ekuitas akhir gitu kan. Jadi ada di neraca ini ada dari kas, piutang, persediaan investasi, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban dan koreksi kesalahan, ini semua akan dimasukkan ke dalam yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca.
Kemudian ini ada laporan arus kas yang transaksi-transaksi mengandung transaksi transitoris. Nah, ini ada, setelah itu ini semua akan dikonsolidasi. Kalau misalnya dari restatement, kalau misalnya nggak ada ya nggak dibikin berarti. Kemudian ini untuk yang SKPD, jadi ada sama ya kayak tadi ya, tapi ini lebih simple kalau yang SKPD. Jadi sama, itu ada pendapatan belanja, tapi dia tidak ada transfer dan pembiayaan ya. Terus ada pendapatan, beban, dan ini ada akunnya neraca, jadi ada sama sih ini penjelasannya kayak tadi. Nah, nanti kalau laporan Pemda itu adalah hasil dari konsolidasian laporan keuangan SKPD yang ada di Pemda, ditambah dengan laporan keuangan dari Bendahara Umum Daerah atau PPKD. Jadi laporan keuangan semua SKPD ditambah laporan keuangan PPKD dikonsolidasikan, itu adalah jadinya adalah laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Kalau ini laporan keuangan pemerintah pusat, ini memang agak sedikit lebih ribet ya dari laporan pemerintah daerah. Tapi intinya sih sebenarnya sama aja, laporannya ada LO-nya, ada LPE, ada neraca, ada LRA, dan ada catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi LKKL ini adalah laporan keuangan kementerian lembaga, ya, terus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah, Bendahara Umum Negara atau Kementerian Keuangan. Ya, jadi ada laporan kas dan sebagainya. Nah, ini nanti dikonsolidasi. Terus laporan keuangannya ini ada 7, ini akan dilaporkan ke diaudit oleh BPK ya, dan dilaporkan ke DPR selaku wakil dari masyarakat atau rakyat. Oke, ini ke ISAK sekarang. Nah, ini roadmap ya, revisi pengaturan untuk entitas berorientasi non-laba. Kalau dulu namanya nirlaba, sekarang non-laba. Hanya diganti-ganti aja sih sebenarnya istilahnya, cuma secara substansinya itu masih sama. Oke, jadi dari mulai Desember 97 ini terbit ya PSAK 45, itu tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Ya, di 2018 sampai 2019 ini adalah 2012 ini adalah milestone dari tahap pertama konvergensi di FRS di Indonesia gitu. Nah, ini di tengah-tengahnya nih di 2011 ini ada revisi pertama kali atas PSAK 45 gitu. Kemudian ada di 2014 itu ada kajian riset dari UI tentang PSAK 45 ini. Sebenarnya dari sini juga sudah mulai dibahas. Sebenarnya PSAK 45 itu perlu ada apa enggak sih gitu. Mulai dibahas lagi tentang kegunaan dari PSAK 45-nya. Terus ada di 2017 ada FGD-nya ya. FGD-nya. Dan juga terbit discussion paper atas revisi PSAK untuk entitas non-laba. Nah, di 2018 mulai ada pengesahan tadi draft exposure dari ISAK 35 yang nantinya mau dipakai untuk menggantikan PSAK 45. Jadi PSAK 45-nya dicabut dan diganti dengan interpretasi SAK 35. Alasannya kenapa nanti ada di selanjutnya. Nah, ini ISAK 35, jadi dia harus jadi hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan, jadi mengatur penyajian dari laporan keuangannya, dan makanya harus diterapkan bersama PSAK atau SAK etap, tergantung dari di mana entitas itu bisa dikelompokkan. Kayak misalnya ya kalau mencatat beban penyusutan ya
langsung refer ke PSAK yang mengatur tentang beban penyusutan itu gitu. Jadi nggak diatur di ESAK 35 ini. Dia hanya mengatur tentang penyajian laporan keuangannya aja. Nah, kemudian dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika memang regulasinya membolehkan. Contoh penerapannya ya di rumah sakit, universitas, dan lain-lain. Dan nanti di perkuliahan terakhir nih kita akan membahas tentang dua ini. Kemudian ini juga sebagai pengganti tadi ya PSAK 45. Gitu. Nah, nah ini jadi intinya sih latar belakangnya adalah sebenarnya PSAK 1 itu secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non-laba juga. Orang tuh pada berasumsi bahwa kan karena ada PSAK 1 sama PSAK 45, jadinya kan orang berasumsi bahwa oh berarti PSAK 1 itu hanya bisa diterapkan di organisasi sektor private aja dong gitu. Jadi ternyata kan sebenarnya kan enggak gitu. Sebenarnya PSAK 1 pun sudah secara substansi itu mencakup ruang lingkup yang bisa diterapkan di organisasi non-laba. Hanya memang harus ada penyesuaian-penyesuaian. Itu aja sih intinya. Nah, oke. Itu aja sebenarnya intinya secara garis besarnya kenapa itu ada PSAK 45 dicabut terus kemudian digantikan oleh interpretasi SAK 35 gitu. Terus ya ini sebenarnya dirangkum dari ISAK 35-nya sendiri. Jadi entitas berorientasi non-laba disusun dengan memperhatikan persyaratan struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dari PSAK 1 gitu. Jadi di entitas berorientasi non-laba ini dia bisa membuat penyesuaian deskripsi sesuai sama intinya adalah dia boleh aja pakai nama akun itu atau nama laporannya juga bisa disesuaikan dengan yang memang benar-benar mencerminkan operasional mereka gitu. Jadi mereka diberi kebebasan. Jadi misalnya kayak laporan operasional itu juga bisa diganti misalnya jadi laporan aktivitas atau apa gitu ya. Nih, jadi entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misalnya judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya. Ini ya, efektifnya per 1 Januari 2020 kemarin. Jadi ada disahkan di tanggal 1 Januari itu ISAK 35 dan amandemen PSAK 1. Ini tadi sebenarnya merangkum aja sih, jadi memang PSAK 1 ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi non-laba, termasuk juga entitas bisnis sektor publik. Jika entitas berorientasi non-laba dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Gitu. Jadi intinya sebenarnya bisa diterapkan di non-laba juga PSAK 1. PSAK 1 itu tidak memberikan penjelasan atau contoh lebih dari penyesuaian dari misalnya kalau misalnya ada beberapa pos atau nama laporan keuangan yang ingin disesuaikan dengan operasionalnya entitas berorientasi non-laba. Ya, jadi contoh dalam interpretasi atau ISAK 35 ini tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK-nya. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini contohnya. Jadi untuk ada format A sama format B, ini untuk laporan posisi keuangan ya atau neraca. Jadi yang format A itu dia menyajikan pos penghasilan komprehensif secara tersendiri, kalau yang B tidak langsung aja dibagi. Nah, ini contoh yang A. Jadi ini ya, sebenarnya kalau kalian lihat ini kan mirip banget sama laporan posisi keuangan
yang sudah kalian pelajari ya, ada aset, ada liabilitas. Nah, bedanya adalah di sini. Kalau biasanya kalian nyebutnya itu ekuitas, kalau di laporan keuangannya organisasi sektor publik itu namanya aset neto. Gitu. Kalau untuk yang non pemerintah ya, aset neto. Jadi, dan aset neto ini dibagi lagi biasanya ada 3 kelompok besar. Jadi ada yang tanpa pembatasan, ada yang dengan pembatasan. Nah, yang dengan pembatasan sendiri juga ada 2 tipe, ada yang dengan pembatasan sementara, ada yang dengan pembatasan permanen. Itu jadi maksudnya gini loh, kalau di sektor publik itu contohnya kayak yayasan atau rumah sakit, kan biasanya sumber dananya itu ini kan berdasarkan ini namanya didasari oleh sumber dananya. Jadi misalnya ada donatur, ini rumah sakit, ada donatur. Ini misalnya saya jadi donaturnya. Atau siapa ya? Mau kasih orang aja deh. Ceritanya Fikri jadi donatur di rumah sakit. Misalnya Fikri mau menyumbangkan uang sebesar 5 triliun gitu ya. Nah, kalau terus si Fikri menyumbangkan uang itu ke rumah sakit, ya udah disumbangin. Ini saya sumbangkan uangnya, terserah mau dipakai apa aja oleh rumah sakit. Nah, dari situ itu namanya nanti rumah sakit itu mengakui itu sebagai aset yang tanpa pembatasan. Ya, donasi tanpa pembatasan. Jadi memang dikasih yang nggak ada syaratnya gitu. Kecuali kalau misalnya Fikri donasi 5 triliun ke rumah sakit, tapi Fikri itu punya syarat bahwa ini 5 triliun ini hanya boleh digunakan misalnya untuk penelitian yang menghasilkan obat dari COVID-19 gitu misalnya. Jadi saya kasih ini untuk menemukan obat COVID gitu. Nah itu namanya adalah donasi yang dengan pembatasan berarti karena ada syaratnya. Jadi dia nggak boleh dipakai buat operasional rumah sakit lainnya. Dia hanya boleh digunakan untuk program itu menemukan obat COVID-19 gitu. Nah, nanti kalau misalnya obatnya udah ketemu itu yang dengan pembatasan itu bisa dibebaskan. Jadi direklasifikasi jadi tanpa pembatasan. Gitu. Kemudian kalau misalnya programnya sudah syaratnya sudah terpenuhi lah. Ya, atau jangka waktunya misalnya jangka waktu 6 bulan. Ya kalau udah selesai 6 bulan berarti sudah direklasifikasi ke tanpa pembatasan. Nah, kalau yang tetap itu gimana? Contohnya itu kayak endowment fund atau dana abadi. Gitu. Jadi ada yang menyumbang itu untuk dana abadi. Misalnya kayak LPDP itu kan juga pakai dana abadi ya. Jadi intinya adalah dana abadi itu dananya itu nggak boleh dikutak-kutik pokoknya. Jadi misalnya ditetapkan 5 triliun dana abadinya. Nah, nanti tapi dana abadi itu bisa diputar lagi, artinya dia bisa diinvestasikan ke mana-mana gitu ya. Diinvestasikan, nah nanti hasil investasi dari si dana abadi itu yang baru boleh dipakai bebas tanpa pembatasan oleh si organisasi itu gitu. Selama memang dia bisa memastikan bahwa si 5 triliun itu akan tetap ada 5 triliun. Itu namanya dengan pembatasan permanen. Jadi nggak bisa diutak-utik pokoknya. Hanya boleh diinvestasikan dan nanti hasilnya baru boleh dipakai. Gitu. Itu ya. Jadi intinya itu aja sih bedanya dari yang organisasi sektor publik yang non pemerintahan. Nah, kalau misalnya di posisi yang format A ini ada dia nyatet menyajikan penghasilan komprehensif lain. Itu ya kenapa? Ya karena mungkin si penghasilan komprehensif lain ini nilainya besar sehingga donaturnya ingin, itu balik lagi ya syarat donaturnya ingin ini tuh diungkapkan gitu karena ini
jumlahnya relatif besar, maka boleh dipisahkan seperti ini. Nah, kalau yang B ini nggak dipisahin, jadi langsung aja aset neto yang tanpa pembatasan berapa, yang dengan pembatasan berapa gitu. Ya, terus kemudian ada laporan penghasilan komprehensif. Ini juga sama ya. Format A, format B. Ini bedanya adalah kolom tunggal. Kalau yang format B itu ada dibagi yang kayak tadi. Ini yang format A, ini yang kolom tunggal. Jadi dia nggak dipisah antara yang dengan pembatasan berapa, yang tanpa pembatasan berapa. Kalau yang di format B ini dipisah seperti ini. Ada yang tanpa pembatasan, ada yang dengan pembatasan, terus jumlahnya. Gitu. Terus ini ada laporan perubahan aset neto. Jadi ada saldo awal, terus seperti biasa ya ini total. Terus ini penghasilan komprehensif tahun berjalan. Ini bisa kalian lihat sendiri contohnya. Terus laporan kas itu sama, laporan arus kas sama kayak yang kalian udah pelajari. Jadi metodenya ada dua, ada yang langsung sama yang tidak langsung. Ya, ini kalau yang langsung dari sumbernya berarti ya, misalnya kas dari sumbangan, kas dari pendapatan jasa gitu kan. Kalau misalnya metode tidak langsung itu, kan kalau di sektor private itu kita mulainya dari net income atau laba bersih. Nah, kalau di sektor publik ini kita mulainya dari surplus atau defisit, baru nanti disesuaikan. Ya, ada disesuaikan dengan depresiasi, penurunan piutang dan sebagainya. Gitu. Nah, ini catatan atas laporan keuangan. Jadi ini sebenarnya contohnya aja sih. Jadi catatan A ini menguraikan kebijakan pengungkapan sehingga menyebabkan catatan B itu wajib disajikan. Kalau yang CDE menyajikan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan. Gitu. Kalau A nih misalnya, dia kan kalau di sini intinya sih kayak tadi ya, menjelaskan bahwa jika hibah atau wakaf itu diterima dengan persyaratan, harus diklasifikasikan dengan sebagai sumbangan sumbangan dengan pembatasan gitu. Kecuali jika pembatasan ini sudah kadaluarsa, masanya telah berakhir atau sudah dipenuhi persyaratannya, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali atau direklasifikasi ke aset neto tanpa pembatasan. Ya, intinya itu adalah penjelasan dari si kebijakan tadi, pemisahan dengan pembatasan dan tanpa pembatasan itu. Nah, ini makanya diberikan catatan B ini jadi berdasarkan aktivitas program masing-masing ya. Terus nanti ada total yang aset neto dengan pembatasan. Itu berapa? Oke. Terus ini yang C yang direkomendasikan untuk diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ini bisa kalian baca sendiri lah ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya terakhir ini untuk yang penjelasan yayasan dan organisasi sektor publik non pemerintahan. Jadi pengurus yayasan ini punya kewajiban untuk melaporkan keuangan secara tertulis, memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu biasanya ada laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan juga. Ini nanti bisa kalian baca sendiri juga. Ini sebenarnya hanya FYI aja sih. Ini yang untuk ormas. Sama ya, pokoknya intinya mengikuti ketentuan ISAK 35 dan untuk pelaporannya, terus SHK etap atau PSHK tergantung akuntabilitasnya.